FreeCAD, printer local pride. Selamat siang, nama saya Aceng. Saya dari Lampung. Kebetulan saya bergerak di bidang konveksi yang selama ini memproduksi seragam-seragam sekolah. Saya mengenal alat mesin DTF ini pertama saya dari Instagram, kemudian berlanjut ke YouTube, melihat referensi-referensi yang ada di YouTube tentang mesin DTF yang ada di produk Richard ini, dan alhamdulillah sampai hari ini saya bisa berkunjung ke pusatnya langsung di Surabaya. Nah, tujuan saya di sini datang ke bengkel print, langsung ke pusatnya, salah satunya untuk kepuasan langsung ke pusatnya. Dan tujuan ke depan saya di sini adalah untuk mengembangkan usaha saya dalam bidang konveksi, karena semakin berkembangnya teknologi di bidang sablon, makanya niat saya ke sini untuk mengambil alat printer Alpha Gen 3, salah satunya untuk menunjang usaha saya bergerak di bidang konveksi. Jadi kebetulan konveksi saya berada di Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu, di Kecamatan Pringsewu. Konveksi saya namanya Aneka Ragam, kebetulan di Jalan Protokol, tepatnya di jantung kotanya Kabupaten Pringsewu. Kurang bisa turunkan kita menggunakan kalau 65%, dan untuk putihnya kita menggunakan 80%, dan kita centang di bagian kolom jus ini, Pak. Kalau yang solid seperti ini kan termasuk bahan solid. Biasanya lebih prefer menggunakan yang Photoshop 5 atau Photoshop 5. Jadi kalau untuk file-file yang pastel, agak soft seperti itu, pastel, terus warna gold, kita bisa menggunakan SMD profile yang hard. Kita masukkan dalam oven dengan settingan temperatur suhu 160 derajat dengan durasi waktu kisaran 150 detik. Untuk settingan ini, settingan pengovenan kita ada dua settingan. Kita bisa pakai settingan temperatur 160 derajat dengan temperatur setting kisaran 150 detik, atau bisa juga menggunakan temperatur suhu 150 derajat, cuman untuk durasi waktunya lebih lama, kisaran 350 detik. Untuk fitur tombolnya hampir sama dengan fitur tombol oven. Di sini ada tuas. Tuas ini untuk settingan daya ataupun low-nya. Jadi ketika tuas ini berada di bawah, jadi dia menggunakan settingan yang low, kisaran 600 watt ini. Tapi tuas ini berada di atas, dia untuk dayanya naik di kisaran 1200 watt. Perbedaannya hanya di pencapaian suhu. Jadi istilahnya misal kita pakai yang settingan low, kita nyalakan untuk pencapaian suhu dari yang dingin ke suhu 165 derajat tadi, biasanya membutuhkan waktu kisaran 30 menit. Terus untuk cara rubah atau cara settingnya hanya ada 3 tombol ini. Langkah awalnya kita tekan tombol set, muncul keterangan 5P. Nah, jadi untuk 5P ini adalah untuk temperatur suhunya. Untuk cara aturnya kita tinggal naik turunkan tombol navigasi atas bawah ini sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita tekan lagi untuk tombol setnya, muncul keterangan ST. ST ini untuk setting time-nya atau durasi waktunya. Iya. Jadi misal kita mau atur 15 detik, kita tinggal atur dari sini. Navigasi sudah sesuai, kita tekan lagi untuk tombol set, sudah berada di menu utama. Kalau standar untuk pengepresan, kalau untuk metode sablon DTF
standar durasinya berada di kisaran 15 detik 2 kali dengan durasi waktu 165 derajat. Dan untuk acuan kita bisa tahu untuk hasilnya sudah matang apa belum. Kita bisa lihat dari tekstur permukaan ini. Kalau dia melumer rata seperti ini berarti tandanya sudah matang rata. Tapi kalau di bagian ujung sebagian ada yang masih mengering atau mengkristal, jadi tandanya dia belum matang. Jadi kita bisa masukkan lagi secara manual. Untuk cara setting tombol oven yang bersama dengan mesin pressing tadi, jadi cuma ada 3 pilihan di sini. Ini adalah tombol set. Nah, ketika yang berkedip di bagian temperatur settingnya, berarti ini untuk penyetingan temperatur suhu. Kita klik lagi. Ketika yang berkedip di bagian temp setting, berarti dia untuk penyetingan waktunya, durasi waktunya. Kita klik lagi, dia sudah berada di menu utama. Untuk suhunya normalnya bisa pakai 2 settingan, bisa menggunakan temperatur suhu 160 derajat dengan durasi waktu 150 detik, atau bisa juga menggunakan temperatur suhu 150 derajat tapi untuk durasi waktunya beda separuh, kisaran 350 detik itu tadi, Pak. Cuman tambahannya di sini ada menu counter. Menu counter ini untuk estimasi jumlah pengovenan. Jadi setiap kali kita selesai pengovenan, menu counter ini akan bertambah. Jadi kita nggak perlu hitung manual. Kita tadi udah mengoven berapa kali, sudah bisa dilihat dari menu counter. Cuman ketika kita matikan untuk ovennya, dia akan merestart dari awal. Ada bagian yang belum kena press di ujung sebelah sini. Kita tinggal balik untuk media kaosnya lalu kita press ulang. Untuk metode pengepresan kita menggunakan temperatur suhu 165 derajat dengan durasi waktu kisaran 15 detik. Nah, untuk proses pengelupasan usahakan dia temperaturnya udah dingin. Kalau masih panas kita kelupas seperti ini, biasanya dia nggak mau ke transfer 100% di ujungnya. Sebenarnya 1 kali pengepresan udah aman, Pak. Cuman untuk daya tahan yang agak lama lagi kita harus press untuk finishingnya juga itu. Ini meskipun 1 kali kita coba untuk tes tarik, dia nggak akan pecah. Untuk hasil yang glossy, Bapak bisa pakai kebalikan dari pet film. Kalau proses sablonnya tadi kan di sini. Untuk kebalikannya yang ini. Untuk hasil glossy, Bapaknya bisa taruh kebalikan dari pet film seperti ini lalu dipres ulang. Cuman untuk hasil yang ngedoff, Bapaknya bisa tambahkan kertas HVS di atasnya di sebelah sini. Lalu tinggal press ulang. Proses pressing dorong usahakan 1 kali tarikan nafas. Jadi jangan disenda-senda, semisal disenda-senda seperti ini, nanti juga akan beresiko. Dan semisal dirasa berat, langkah amannya jangan diteruskan. Takutnya kalau berat, otomatis kan dia akan buntu. Kita paksa dorong, dia akan jebol. Nah, untuk kondisi preheat yang normal, ketika kita lakukan proses pressing dorong, di sini muncul seperti rintikan air hujan secara merata. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.